Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sri Novianti, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Muna. Saya akan sedikit memaparkan koneksi antara materi pada modul 2.3. Setelah mempelajari berbagai materi dalam modul 2, saya sekarang bisa berperan sebagai seorang coach di sekolah. Peran saya menjadi sangat penting dalam mendukung penerapan ide belajar yang berbeda-beda dan pembelajaran yang melibatkan aspek sosial dan juga emosional. Baru-baru ini, saya menghadapi tantangan yang cukup menarik ketika membimbing rekan guru dalam menerapkan strategi belajar yang berbeda dan memperhatikan aspek sosial serta emosional di lingkungan pembelajaran. Saya berpikir tentang berbagai perasaan yang muncul pada rekan guru, termasuk tantangan dan keberhasilan ketika berinteraksi dengan rekan guru, dan bagaimana cara membantu mereka menemukan cara terbaik untuk mengajar siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Meskipun saya telah aktif dalam mendiskusikan strategi belajar yang berbeda ini, saya menyadari bahwa penting untuk meningkatkan pendekatan sosial dan juga emosional untuk mendukung rekan guru dalam mengatasi tantangan siswa yang berbeda tingkat kesiapannya secara emosional, utamanya di kelas rendah. Pengalaman ini mencerminkan perkembangan saya dalam mendukung rekan guru agar dapat mengembangkan kemampuan belajar yang berbeda dan pemahaman yang lebih mendalam, utamanya tentang aspek sosial dan emosional siswa. Dalam menjawab pertanyaan kritis tentang materi, saya berusaha mengintegrasikan ide belajar yang berbeda dan aspek sosial emosional ke dalam program pelatihan yang saya ikuti, agar guru-guru dapat mendapatkan wawasan baru dalam melibatkan siswa. Saya juga mengidentifikasi tantangan yang muncul dan mempertimbangkan konteks sekolah dan karakteristik siswa, serta menciptakan solusi alternatif seperti menyelenggarakan diskusi dalam kelompok kecil di komunitas sekolah kami untuk mengatasi tantangan sosial dan emosional siswa di sekolah ini. Pengalaman ini jugalah yang mengingatkan saya pada modul sebelumnya tentang pembelajaran sosial dan emosional, di mana saya dapat mengaitkan konsep tersebut dengan dukungan yang dapat saya berikan kepada rekan guru. Nah, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Jadi, dalam proses pembelajaran keterampilan coaching, itu saya menemukan bahwa penerapan coaching sangat terkait dengan pengembangan kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti contohnya baru-baru ini, saya mencoba menggunakan pendekatan coaching saat membimbing murid dalam proses pembelajaran. Dan ini memberikan dampak positif pada efektivitas pembelajaran. Saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas juga merasa senang atas pencapaian tersebut. Terutama dalam hal meningkatkan kepercayaan diri murid itu terjadi pada beberapa anak. Dengan memahami arti coaching, saya merasa memiliki tanggung jawab baru terhadap pengembangan diri dan anggota tim. Keterlibatan saya dalam meningkatkan kemampuan coaching juga mencerminkan kompetensi dan kedewasaan pribadi saya. Dari coaching ini saya menyadari bahwa keterampilan coaching yang baik itu dapat memberikan kontribusi yang positif, juga sangat berpengaruh pada peningkatan kompetensi kepemimpinan dan kedewasaan pribadi.
Dalam menganalisis hubungan ini, saya sebenarnya masih penasaran tentang bagaimana sebenarnya keterampilan coaching dapat menjadi dasar untuk menggali potensi kepemimpinan, khususnya dalam konteks pembelajaran. Saat saya memproses materi dengan pemikiran pribadi, saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih efektif, lebih baik, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian saya juga mempertimbangkan beberapa tantangan yang mungkin timbul, seperti dinamika tim. Namun setelah itu juga harus mencari solusi dan alternatif, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, itu mengadakan pelatihan tambahan untuk mendukung pengembangan kolektif bersama rekan kerja. Pengalaman coaching juga mengingatkan saya pada pengalaman sebelumnya, di mana saya merasakan dampak positif coaching yang menggunakan berbagai pertanyaan yang memandu, sehingga bisa menentukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Dan rencananya saya akan terus meningkatkan kemampuan coaching saya di masa mendatang dan berusaha untuk mencari bahan pembelajaran di luar materi CGP terkait dengan keterampilan coaching dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Saya berharap pandangan ahli itu dapat membimbing implementasi praktik coaching saya agar lebih baik, terutama dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot. Karena terus terang saja, setiap coaching yang datang kepada kita itu datang dengan permasalahan yang kadang kita tidak duga-duga. Dan untuk melatih kemampuan membuat pertanyaan berbobot itu tentunya perlu banyak pengalaman. Jadi setelah proses pembelajaran pada modul 2.3 ini, saya berharap bisa belajar lebih banyak lagi ilmu tentang praktik coaching. Sekian dari saya. Itulah paparan koneksi antara materi, pemahaman saya, dan pengalaman saya di lapangan setelah mempelajari modul 2.3. Saya harap dapat menjadi informasi, bisa menjadi tambahan pengalaman bagi rekan-rekan guru sekalian, dan juga menjadi refleksi bagi saya sendiri setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas apresiasinya telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.